Perkenalkan, aku Vivi, seorang apoteker yang saat ini bekerja di salah satu industri farmasi di Yogyakarta. Aku juga saat ini sedang melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Pada podcast kali ini, aku akan membahas tentang tips dan apa saja kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan yang bisa kamu lakukan selama di rumah. Selama pandemi ini, tentu banyak aktivitas kamu yang di rumah, yang biasanya bekerja ke kantor, mungkin sekarang tidak setiap hari lagi ke kantor. Sebagian lagi mungkin masih WFH atau work from home. Terus bagi yang meeting atau mengadakan acara, sekarang sudah beralih ke serba online. Bagi yang kuliah juga udah nggak ke kampus lagi, tetapi sudah kuliah online. Bahkan tidak sedikit juga yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya aktivitas mereka sehingga kebanyakan di rumah dengan tidak melakukan apa-apa. Karena kita di rumah aja, untuk mencegah persebaran virus ini, mungkin bagi beberapa orang merasa hidupnya tidak berguna, sehingga ada tagline yang berbunyi, tetaplah hidup walau tidak berguna. Seharusnya kita sebagai generasi milenial tidak setuju ya. Meskipun kita di rumah aja, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, atau kerjaan kita hanya rebahan, terus nonton film, sesekali scroll Instagram. Kita tetap bisa produktif kok dan memanfaatkan momen di rumah aja sebagai peluang munculnya ide-ide baru untuk berkarya, menggali potensi mandiri, serta berinovasi. Kamu nyadar gak sih, selama pandemi ini banyak banget webinar-webinar yang bermanfaat sesuai dengan bidang keilmuan kamu, pengetahuan kamu, pekerjaan kamu, keahlian kamu, atau minat kamu. Dan itu bisa diakses secara gratis, serta pembicaranya juga keren-keren. Mungkin kalau dulu seminar-seminar yang diadakan hanya diketahui oleh orang tertentu saja, tapi sekarang karena ada kecanggihan teknologi digital serta mudahnya bertatap muka secara online, kita bisa mengikuti webinar tersebut dan menyerap informasi serta ilmu yang disampaikan oleh pembicara. Karena seringnya kita di rumah, kita jadi terpikirkan melakukan sesuatu hal yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan untuk kita lakukan. Bahkan bisa menjadi hobi, seperti bercocok tanam, memasak, atau juga berolahraga. Dari hobi yang kita lakukan ini, bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang positif selama pandemi ini. Dan siapa yang tahu, mungkin hobi kita ini bisa menghasilkan uang juga. Sebagai mahasiswa, banyak hal yang bisa kita lakukan pada liburan semester, apalagi kita yang harus tetap di rumah aja. Hal yang bisa dilakukan seperti menulis artikel yang berkaitan dengan bidang keilmuan kita, lalu bisa dipublikasikan ke media cetak atau media online dengan target pembaca masyarakat umum, atau juga bisa dipublikasikan ke jurnal-jurnal nasional maupun internasional untuk pembaca akademisi. Artikel yang kita tulis tersebut tentu saja akan memberikan manfaat bagi orang yang membaca, sehingga bisa meminimalisir informasi yang tidak benar di luaran sana. Banyak kok lomba-lomba yang diadakan secara virtual, seperti lomba podcast, lomba vlog, lomba blog atau menulis artikel, dan masih banyak lagi. Selain kamu bisa mendapatkan hadiahnya, kamu juga bisa mengasah kemampuan kamu. Terus, kamu juga bisa menginspirasi orang dari apa yang kamu sudah publikasikan. Apalagi di era digital seperti ini, hampir semua orang mempunyai platform masing-masing untuk mempublikasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa kegiatan dia sehari-hari, atau apa yang ingin dia bagikan kepada masyarakat umum. Urusan ekonomi masing-masing orang
mungkin banyak yang memburuk semenjak pandemi. Hal ini memicu orang untuk memutar otak, mencari penghasilan tambahan. Ibarat kata, ide kreatif muncul karena kepepet. Yang tadinya tidak pernah terpikirkan untuk mencoba bisnis, sekarang mau tidak mau harus mencoba meskipun hanya bisnis kecil-kecilan untuk tetap bertahan hidup. Banyak sekali bisnis kecil-kecilan yang bisa kamu lakukan selama era pandemi ini. Misalnya bisnis makanan. Meskipun kita di era pandemi seperti ini, semua orang tetap butuh makan. Selain itu, usaha makanan juga tetap diizinkan beroperasi asalkan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kita juga bisa menjual makanan dengan melalui ojek online. Terus usaha lainnya seperti membuat ramuan herbal. Ramuan herbal tidaklah sulit. Kita bisa meramu dari herbal-herbal yang tersedia di pasaran. Nah, ini bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 dapat dicegah dengan meningkatkan atau mempertahankan imunitas tubuh kita. Sehingga bisnis ini juga cukup prospek loh. Lalu ada bisnis lainnya seperti menjual hand sanitizer. Hand sanitizer tidaklah sulit jika mengikuti pedoman formulasi dari WHO dan juga tidak membutuhkan lab yang sangat luar biasa untuk membuat atau memformulasikan hand sanitizer. Kamu hanya butuh alkohol yang tetap diyakini ampuh untuk membunuh kuman atau bakteri. Karena peminatnya tinggi, maka bisnis ini juga dinilai menguntungkan di era pandemi seperti ini. Lalu lainnya, kamu bisa membuka usaha online. Usaha online tidak harus barang-barang baru. Kamu bisa menjual barang-barang kamu yang lama atau pre-love menggunakan platform yang sangat banyak sekali di online seperti Carousel yang khusus menjual barang-barang pre-love atau barang-barang second. Terus ada Prelo juga sama. Atau kamu bisa menggunakan aplikasi platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak atau lain-lainnya yang secara gratis bisa kamu gunakan dan kamu manfaatkan. Apalagi bisnis online di era pandemi tentu lebih meningkat dibandingkan dengan bisnis offline, karena semua orang pasti kebanyakan di rumah aja dan takut untuk ke toko atau ke tempat-tempat ramai, sehingga bisnis online pasti lebih sukses dan lebih makmur selama di era pandemi ini. Terus kamu juga bisa memanfaatkan soft skill kamu seperti menjadi desainer grafis atau pembuatan video. Desainer grafis kamu bisa melakukan di rumah aja dengan memodalkan komputer atau laptop dan aplikasi. Terus kamu juga bisa membuka jasa pembuatan video atau editing video yang bisa kamu lakukan di rumah juga. Ini tidak harus menggunakan ilmu yang tinggi atau soft skill yang sulit dipelajari. Kamu bisa mempelajarinya di YouTube, karena di YouTube semuanya ada. Kamu mau mencari apapun, kamu mau mempelajari apapun, semuanya bisa kamu temukan di YouTube. Nah, jadi jangan ada alasan lagi ya nggak punya ide untuk berbisnis selama era pandemi. Mari kita mulai dengan usaha kecil-kecilan. Lama-lama bisa menjadi bukit kan. Selain itu kita juga bisa menjadi manfaat atau bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Industri farmasi tempatku bekerja berfokus terhadap hilirisasi produk atau alat hasil penelitian dari skala riset sampai ke skala komersil. Di era pandemi ini, banyak sekali produk-produk inovatif yang dihasilkan oleh akademisi atau peneliti. Produk hasil penelitian tersebut, jika tidak diedarkan, maka tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Sehingga kami bantu untuk mengurus apa saja persyaratan yang masih kurang agar dapat disubmit untuk mendapatkan izin edar, sehingga bisa beredar secara legal di pasaran. Sungguh suatu kebanggaan tersendiri bisa berkecimpung langsung untuk mengawal produk yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi. Namun yakinlah, setiap pekerjaan itu pasti memberikan manfaatnya masing-masing bagi orang lain. Tinggal bagaimana kita menjalani suatu pekerjaan dengan sepenuh hati, niat yang tulus, niat yang baik, dan mengharapkan pahala
dari setiap jerih payah kita. Langit masih berwarna biru, awan masih menghiasi langit, dan matahari masih menyinari bumi. Tak ada yang berubah dari aktivitas alam semesta, hanya kehidupan manusia yang harus berubah. Tidak mudah keluar dari zona nyaman. Jika boleh memilih, tentu hidup normal yang menjadi pilihan. Menjalani kenormalan yang baru sudah suatu keharusan. Semua semata-mata agar dapat bertahan hidup. Hanya kesadaran diri setiap individu yang bisa menyelamatkan. Sampai kapan ini semua? Kita tidak ada yang tahu. Selalu ada terbesit harapan, semuanya akan kembali normal. Jika di masa depan ternyata harus seperti ini, mungkin ini yang terbaik bagi manusia dan alam semesta. Berani tanpa kepatuhan hanya memperparah keadaan. Diam dan pasrah tidak berguna, hanya menutup celah gelora semangat 45. Semoga podcast ini bermanfaat ya buat kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan. Bye.